asrofi amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sholawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas rahmat dan berkahnya kita semua bisa berkumpul di siang hari ini untuk menghadiri kajian Gebiar Ramadan 1447 Hijriah dari Rohis Lintas Sarta. Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua Rohis Lintas Sarta Pak Febi, Wakil Ketua Rohis Pak Dodi, Bapak Ibu pimpinan dari divisi, departemen, serta seluruh Laskar Lintas Sarta yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin kami memperkenalkan diri, nama saya Kemal dari divisi RPSA. Dan Iya, nama saya Irfan. Ya mungkin udah bosan teman-teman ya. Saya dari Customer Operation harus disebut divisinya juga. Masih Hah? Customer Operation. Nggak tahu ya, tergantung nih. Ya, jadi hari ini itu betulnya dikatakan Kemal ya. Kemal ini udah cukup populer lah, teman-teman udah pada tahu ya. Jadi di Gebiar Ramadan ini mengingatkan lagi kepada Laskar Lintas Arta. Jadi kita itu ada program-program unggulan. Mungkin Laskar belum pada hafal nih Mal. Izin nih kami akan mengingatkan kembali. Jadi ada kajian zuhur rutin selama hari Kamis sampai dengan hari Kamis mundur dong, hari Senin sampai dengan Kamis selama bulan Ramadan. Itu kajian zuhur yang kita hadiri saat ini. Lalu yang kedua ada kajian muslimah, itu kajian untuk akhwat ya, akhwat-akhwat nih yang sebelah kanan. Itu hari Jumat siang, itu selama Ramadan ada. Lalu yang ketiga ada buka puasa korporat insya Allah di tanggal 26. Lalu ada pesantren anak yang punya anak-anak yang mau join misalkan di acara program ini bisa juga. Ini insya Allah di tanggal 11 Maret ada pesantren anak. Lalu ada Ya'muru dan Mabit di Masjid Baitul Hayan. Yang belum ke sana siapa? Itu ada di Karawang ya insya Allah di tanggal 13 sampai 14 Maret. Lalu ada yang ini mungkin ada beberapa Laskar Lintas Sarta yang belum tahu Mal. Takjil gratis, ini ada 3 tempat yang kita lakukan program ini. Pertama di Arkadia, di resepsionis lantai 1 kalau Laskar belum tahu. Terus ada di Menara Tamrin, lantai 11. Siapa yang di Menara Tamrin? Acung, nggak ada. Masa kan di Menara Tamrin, kenapa nggak Acung? Ya tetap di Menara Tamrin, Mas tolong dong kooperatif sedikit. Jadi kalau di Menara Tamrin ada ya Mas, di lantai 11 gitu ya. Itu kita ada booth sana untuk takjil gratis. Lalu di TBS, yang di TBS nggak ada di sini ya. Rawamangun. Itu TBS bukan ya? Kalau gitu ngambil di TBS, dekat kan? Jadi di TBS ada juga ya. Nah, booth ini program takjil gratis dilaksanakan setiap jam 16.30. Jadi harapannya ketika kita mau pulang, yang rumahnya tadi di Rawamangun, kan dari kantor biasanya 2 hari kerja baru sampai rumah. Iya, jadi kan di jalan maghrib itu ya Mas ya. Nah ini takjil ini menemani nanti buat membatalkan gitu tujuannya teman-teman Laskar ya. Nah semoga rangkaian semua yang kita lakukan selama Ramadan ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga menjadi peningkat iman dan ilmu untuk kita semua ya. Amin, amin. Hari ini temanya Mal adalah menjemput hasil dengan kolaborasi. Biasanya selalu nanya ke Riza sih, jadi apa sih sebenarnya? Kalau nggak ada sebenarnya udah siapin juga sih, udah cek di kali ini pakai Gemini AI sih. Jadi kalau kata Gemini, kalau di bulan Ramadan itu biasanya vibe-nya itu tentang kebersamaan Mal. Jadi apa-apa bersama. Contohnya kayak takjil. Takjil itu kita lakukan bersama-sama biasanya, nggak mungkin kita menyuguhkan takjil itu sendirian. Contohnya kayak Kemal di rumahnya katanya ada masjid. Ini Kemal ini salah satu pendiri masjid di perumahannya loh. Itu ada takjil juga nggak Mal? Ada, insya Allah ada. Nah itu sendirian nggak? Biasanya rame-rame kan membagikannya kan? Ngambil sendiri sih. Maksudnya yang bikin panitianya tapi ada Ada, yang menyediakannya. Nah ada. itu maksudnya. Nah vibe kebersamaan itu biasanya di bulan Ramadan tuh kental banget. Jadi kalau kita mau berbuat baik, orang-orang juga pengen juga melakukan hal yang sama. Jadi energinya itu kalau bersama-sama itu lebih enak. Kayak teman-teman kajian di hari ini pasti tuh ngajak dari teman ke teman berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itulah, nanti akan disampaikan langsung oleh ustadznya.
Jadi kita akan mendapatkan inspirasi dari Ustadz tentang tausiah berkaitan dengan tema menjemput hasil dengan kolaborasi. Apa mau ada yang disampaikan? Nama ustadznya belum disebut, Mas. Nanti tenang aja. Mau disebutkan? Iya, disebut. Ya udah boleh. Kalau Kemal mau nyebutin silakan. Ya, alhamdulillah untuk kajian siang hari ini akan disampaikan oleh Al Mukarrom Ustadz Darlis Fajar, yang mana alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di sini. Alhamdulillah ya. Ini semangatnya temanya menjemput hasil dengan kolaborasi, jadi sejalan dengan iCare. Izin Oh, teman-teman ada HR sedikit nih. politis segini. Boleh gak apa-apa? Boleh Gak lah apa, ya. boleh, Boleh lah ya. boleh. Boleh colek Boleh, ih, setuju banget. colek HR. Karena terkait Bener, bener, iya. betul kan. Oh, oh. Ujungnya kan nanti anggaran rohis juga ya. Benar, luar biasa. Mohon izin ya Ustadznya ini kita harus berkolaborasi dengan Lintas Harta SR juga. Iya, 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 benar, benar. Kolaborasi di huruf apa ya? Di huruf di C-nya. Oke, ya udah. Eh, Kepada Ustadz Darlis, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini ya kita bisa berkumpul setelah sholat zuhur berjamaah untuk sama-sama kita tolabul ilmi ya, mengkaji untuk bekal hidup kita untuk kehidupan yang harusnya kita fokuskan ini. Ya, banyak orang tidak fokus tentang kehidupan yang seharusnya ini adalah ending kita. Ya, jadi saya berangkat perjalanan dari rumah ke sini ya, buka-buka handphone, banyak sekali orang yang ngirim tausiah-tausiah yang luar biasa gitu kan. Termasuk tulisan-tulisan dari sebuah ayat-ayat yang diambil, kemudian di intisarinya apa, kemudian diambil tadaburnya gitu. Yang ternyata ujung-ujungnya ketika saya baca semuanya berorientasinya adalah bisnis. Dalam artian bisnis, orientasinya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup duniawi gitu maksudnya. Dan ini yang seringkali banyak dilupakan orang gitu loh. Itu bahwa kehidupan kita sebenarnya bukan di situ. Makanya ketika tema kita menjemput hasil dengan kolaborasi, ya jadi terjebak kita dengan hal-hal yang sifatnya bahasa Sundanya apa ya? Kalau saya kan orang Bandung ya, jadi pakai bahasa Sunda tulis tonggong gitu teh. Nah, tulis tonggong teh bahasa Indonesianya. Ada yang tahu nggak? Hah? Orang Batam mana tahu dia orang Batam. Apa ya? Tulisan doang gitu loh. Ya. Jadi pepesan kosong. Nah, gitulah, pepesan kosong. Walaupun saya lahir di Jakarta, saya lahir di Jakarta, SD, SMP, SMA Jakarta, ya. Tapi 36 tahun saya di Bandung kelamaan gitu. 20 tahun di Jakarta karena lahir di Jakarta. SD-nya SD Pengadegan Jakarta tuh, Cikoko, deket Cikoko. SMP-nya SMP Pengadegan juga 154. SMA-nya SMA 8, Bukit Duri gitu. Baru merantau ke Bandung dari sebuah peribahasa yang saya ubah, ya kan. Sekali mendayung 2 3 pulau terlampaui. Saya ganti sekali mengenal wanita 2 3 tahun skripsi tertunda gitu. Jadi saya semangat berangkat ke Bandung dengan semangat jomblo. Karena bagi saya jomblo itu bukan gak laku. Jomblo itu pilihan. Iya sorry ya. Jadi kalau bilang jomblo EGP, apa EGP? Emang gue pengen. Gitu. Bukan emang gue pikir, emang gue pengen. Nah setelah itu nikah tanpa pacaran. Dan itu lebih nikmat. Karena malam pertama, pure malam pertama. Kalau yang pacaran nggak tahu malam keberapa. Gitu. Mulai deh. Tersuat-suat masa lalu. Nah, ketika kita bicara tentang menjemput ya, hasil dengan kolaborasi, yang pertama harus kita perbaiki adalah orientasi.
Maka tadi tujuan kita dengan Ramadan itu yang kadang-kadang orang banyak terlupakan. Sok aja. Apa yang di benak pikiran orang-orang tentang Ramadan ya semuanya adalah sifatnya apa yang diinginkan. Bukan apa yang Allah inginkan. Orientasi. Adanya war tajil. Kenapa war tajil? Iya kan? Heboh nggak war tajil? Di Jakarta di mana? Ben Hill. Selain Ben Hill di mana? Hampirlah rata-rata lah ya. Yang adanya tempat dulu tempat jualan di Senen juga ada sama gitu yang jual-jualan itu kalau malam sore hari. Ramai luar biasa. Antara Islam dengan non-Islam gitu kan saling 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 rebutan gitu. Ya, walaupun bentuknya memang ya bukan serius dalam artian hanya untuk mencari hiburan gitu loh. Mereka saling menyerang, saling menginginkan. Ya iya kita jadwalnya kan setelah pulang kerja baru nyari tajil sementara dia di jam 2 udah ngantri gitu loh. Habis lah gitu kan dapat. Tega bener katanya begitu. Cerita-cerita yang rame itu di dunia internet. Nah, itu yang banyak yang dipikirkan. Orientasinya adalah orientasi yang sifatnya syahwati. Apa syahwati? Syahwati itu apa yang dia mau. Artinya kalau kita berpikir apa yang kita mau masing-masing, kira-kira kolaborasi jalan nggak? Nggak. Makanya tadi kan ribut antara teman-teman, selalu cuma bercanda gitu ya. Antara nonis dengan Islam rebutan takjil gitu kan. Tega, gue udah capek-capek gitu. Dia jam 2 udah ngantri, kita lagi tepar-teparnya, lagi hidup mati itu, katanya begitu. Iya. Jadi kita memang jadi hiburan lucu gitu. Bukan serius untuk perang, bukan, bercanda gitu. Tapi kita lihat susah untuk kolaborasi gitu. Ketika orientasi nggak sama. Nah, Ramadan itu Allah berikan agar kita satu orientasi. Makanya kenapa di kita tuh ada visi misi dalam hidup kita. Dan ketika visi misi kita sama, kita akan bisa berkolaborasi. Kenapa ada pernikahan? Karena visi misinya sama. Apa yang mau diinginkannya sama. Iya kan? Yang disebut dengan cinta. Apa cinta? Cerita indah namun tiada akhir. Cinta. Nah, itu yang benar tuh. Cerita indah namun tiada akhir. Kalau yang salah, cerita indah namun tidak abadi. Nah, itu yang salah tuh, bosenan. Gitu loh. Iya. Kan gitu. Makanya terjadi pernikahan. Ketika memang ada kesepakatan kan akad. Akad itu kan kesepakatan, perjanjian. Maka disebut oleh Allah misakon golizo. Perjanjian yang berat. Maksudnya berat tuh akan dimintai pertanggungjawaban gitu loh. Akan dievaluasi, ya, akan diadili, akan disidang. Maka disebut misakon golizo. Makanya ada ayat ya lazina amanuku ampusakum wa ahlikum naro. Itu untuk siapa? Untuk para laki-laki, bukan untuk perempuan. Untuk bapak-bapak, karena yang berjanji itu bapak-bapak, yang tanggung jawab. Makanya sampai Rasul mengatakan salasun la yadkhuluna abadan, 3 golongan yang tidak akan pernah masuk surga selamanya. Dan yang pertama disebut adalah dayus. Dayus itu suami yang tidak punya rasa cemburu ketika istri dan anaknya bermaksiat pada Allah. Nggak akan pernah masuk surga. Ya, itu para bapak itu kan para ibu. Artinya begini, ketika istri dan anak kita berbuat maksiat, dosa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau suami bermaksiat, kemudian istri dan anaknya tidak kena dosa maksiat suaminya atau bapaknya. Itu maksudnya. Karena kepala rumah tangga siapa? Hah? Suami atau bapak? Makanya kita harus sama orientasi kita dan Allah sebutkan Ramadan itu mengembalikan itu sebenarnya agar kita dalam hidup di dunia ini jelas mau kemana tujuan kita. Termasuk perusahaan. Perusahaan itu hanya ada di dunia, nggak ada di surga. Ada gitu di surga lintas harta? Ada nggak? Nggak ada, hanya ada di dunia. Jadi targetnya paham. Kalau lintas harta targetnya duniawi, memang itu memang targetnya lintas harta. Kesuksesan duniawi, menjadi perusahaan hebat, perusahaan besar. Iya, karena nggak ada di surga. Nah, artinya kita harus pahamkan betul antara kita bisa memisahkan mana yang menjadi tujuan perusahaan, mana yang menjadi tujuan kita sebagai seorang manusia. Ya kan? Nah, ketika
sebagai sebuah perusahaan, dia harus sama visi misinya juga sama. Ya kan, maka dibikinlah visi misi itu kan yang disebut dengan target-targetan dari sebuah kerjasama. Iya kan? Kerja sama. Bahasa lainnya kolaborasi. Nah, agar individu-individu ini benar dalam berkolaborasinya, maka akan bisa menghasilkan yang luar biasa. Hasilnya bukan sejahtera saja, tapi barokah. Ada dua, dunia, akhirat gitu. Cik, saya tanya teman-teman, ke teman-teman di lintas harta. Nanti di akhirat tempatnya teman-teman di mana? Halo, Assalamualaikum. Kurang jelas pertanyaan saya, kurang jelas? Nah, apa diperjelas lagi? Nah, teman-teman nanti di akhirat tempatnya di mana? Kita aja ngomong surganya nggak ada energinya. Surga, asa main-main gitu loh. Terasa main-main. Tapi kalau udah kita target perusahaan, wih, sampai teriak-teriak, bisa, bisa, bisa. Luar biasa. Sampai teriak begitu motivator. Luar biasa. Selamat pagi, padahal tengah malam. Sok coba lihat. Luar biasa. Ya iya, karena kita fokus dengan hal itu. Kan seharusnya kan semuanya kita harus fokus gitu. Termasuk tempat kita yang abadi. Dunia ini sementara abadi. Kebayangkan? Jadi kita nggak kita sisihkan dulu yang perusahaan, kita sisihkan yang pribadi. Nah, kalau yang perusahaannya hanya di dunia, wajar itu harus targetnya duniawi semua. Mau targetnya pakai apa sih angka-angka itu harus gitu. Jadi jangan jangan stres kalau dengan target perusahaan. Anggap enteng aja, biasa aja. Ya paling dipecat kan gitu. Heeh. Makanya kita fokus. Ini yang pertama orientasi dulu. Dan Ramadan mengembalikan itu semua. Lihat ayatnya. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Cuman masalahnya banyak orang takwanya ini yang dilalaikan. Takwa hanya disebut tapi tidak dikaji gitu loh. Apa sih takwa itu? Sebenarnya takwa itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya surat Ali Imran ayat 14-15. Nah ini terkadang banyak orang-orang muslim bacanya nggak utuh ayat ini. 14 nggak utuh bacanya. Tuh Kang Dafa mana Kang Dafa? Kang Dafa buka Quran. Ada Quran kan di handphone. Gitu. Sok dibaca ayat 14-nya. Yang lain dengarkan. Ada mic-nya nggak? Ah, nih mic-nya nih. Biar biar terdengar. Kan AC bisa nyuruh-nyuruh orang. Ayo Kang Dafa. Atau Sa yang jadi MC deh. Boleh yang jadi MC. Entertainment banget misalnya. Hah? Ayat Ali Imran ayat 14. Biar yang lain denger enak gitu kan. Kalau ada yang Qurannya ada di handphone silakan Tes, buka. Bisa dibaca langsung sendiri. Itu lebih enak lagi. tes. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, kebanyakan orang baca ayatnya nggak sampai sempurna. Cuman sampai zalika mataul hayati dunia, titik sampai situ saja. Sisa terakhirnya nggak dibaca, banyak kan. Jadi terjemahannya nggak utuh. Kalau kita lihat maksudnya, lihat baca deh. Zuinalin nasi hubus syahwati minanisya. Kata Allah telah dijadikan manusia menyukai sesuatu yang disukai, yang indah-indah. Disebut yang pertama apa? Wanita. Ya kan? Kedua, anak. Ketiga, harta yang terpendam, emas dan perak yang dalam tanah, pertambangan lah gitu loh, mineral segala macam. Pokoknya itulah. Ya, zahab wa fiddah. Kemudian wal khaili, ya, kuda-kuda. Ya, musawwamah, perusahaan-perusahaan, wal an'am, binatang ternak. Ya, kantor lah, perusahaan lah gitu. Kata Allah, zalika mataul hayati dunia. Itulah kesenangan dunia. Akhir hayatnya
Nggak dibaca. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang di sisi Allah yang lebih baik dari itu semua. Jadi fokus kita kemana? Apa yang kita sukai atau yang ada di Allah? Itu seharusnya. Orientasi. Kalau secara pribadi, kalau secara perusahaan tetap kita udah urusannya targetan angka-angka aja. Jangan takut dengan angka-angka. Saya pernah ngisi beberapa bank di Bandung gitu kan. Pada stres tuh karyawan bank. Karena tiap tahun targetnya naik. Dan tidak penuhi, nggak penuhi target. Jadi target nggak ada yang tercapai semua selama 5 tahun. Saya bilang coba kita evaluasi selama 5 tahun. Tuh, tahun 2021 berapa? Ternyata 300 miliar. 2022 ya, jadi 400 miliar. 2023 naik lagi 700 miliar. 2024 naik lagi. Hampir berapa ratus miliar, 900 miliar. Capek enggak? Enggak. Coba perhatikan angkanya. Target naik enggak? Sebenarnya capaian naik enggak? Capaian naik enggak sebenarnya? Naik. Cuman enggak penuhi target. Terus tanya di antara ini ada yang dipecat enggak? Enggak ada. Aman sebenarnya. Jadi nggak usah kaget dengan angka-angka, biasa aja gitu. Tapi kerja tetap fokus gitu. Kayak gitu. Sehingga kolaborasi jalan. Nggak ada yang stres. Udah stres lihat ikan di akuarium. Kata siapa ikan di akuarium bisa ngurangin stres? Saya baca di majalah ikan hias, banyak ikan hias mati karena stres. Gitu loh. Iya dilatih wae sama yang punyanya gitu. Padahal ayatnya ada dan sudah dibaca sama kita dalam sholat-sholat berjamaah. Alam nasroh laka wawadona angkawi alladzi angqadha wa rafa'na laka zikrok. Allah lah yang melepaskan beban-beban itu. Alam nasroh lakastor. Allah lah yang melampangkan dadamu. Dan takwa orientasinya kemana? Orientasinya ke Allah. Agar niat kita lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, mudah berkolaborasi. Kalau orientasinya masih orientasi dunia, tadi persaingan, saling menjatuhkan. Yang ada bukan kolaborasi, sama-sama kerja, bukan kerja sama. Akhirnya seperti bahasa Betawi, lulu, gue. Ramadan mau membalikan semua. Cerita tadi kan, Kang Kemal sama Kang siapa tadi? Kang Yo, kan itu kan tentang takjil segala macem. Karena memang orientasi sama, ingin mendapat kebaikan dari Allah. Iya kan? Walaupun harus ke Rawamangun dulu gitu. Gitu loh. Subhanallah gitu. Ada masalah. Ya, iya, gitu. Ya, karena ini harus kita sadarkan dulu. Kalau ini selama ini yang pertama yang orientasinya masih bermasalah, maka kolaborasi cuman tadi apa? Pepesan kosong. Hanya cuma sekedar setiap tahun aja Ramadan aja. Tema-temanya hebat-hebat, tema-temanya luar biasa. Tapi aplikasinya, kalau orang sudah bilang barho, non barho, bubar poho gitu. Kalau udah selesai, udah lupa. Itu bahasa Sunda. Ya. Satu, orientasi. Makanya ayatnya jelas dalam surat An-Nazi'at kata Allah, "Fa'amman khafa maqama rabbih wan nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Lihat tempatnya. Makanya Allah katakan, "Wallahu indahu husnul ma'ab." Di sisi Allah lah yang lebih baik dari itu semua. Penjelasan di mana? Ayat 15-nya. Kang Dafa baca 15-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina attaqu inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Lihat, kata Allah, kul a'unabbi'ukum. Baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, katakan, maukah kamu aku beritahu yang lebih baik dari yang kamu suka itu semua dunia tadi? Yang wanita, harta, anak, semuanya disebutkan. Yang lebih baik dari itu semua, kata Allah kepada baginda untuk mengatakan pada kita yang beriman. Apa? Lillazina taqau. Disebutkan untuk orang yang bertakwa saja. Target Ramadan apa tadi? La'alakum tattaqun. Dan ini untuk orang yang bertakwa, kata Allah. Lillazina taqau. Inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Apa? Jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya kan? Kekal di dalamnya. Dunia kekal enggak? Enggak. Bukan hanya itu, disediakan juga istri-istri yang suci. Was azwajum mutahharo. Pasangan-pasangan, artinya laki-laki yang masuk surga akan dinikahkan. Begitu juga dengan perempuan yang dia masih seorang lajang, dinikahkan juga di surga dengan pasangan-pasangannya. Was azwajum mutahharo. Waridwanum minallah, dan mendapatkan keridoan dari Allah. Ya. Dan ditutup dengan satu bahasa, ini catatannya nih, di akhir ayatnya, pas kunci ayatnya. Kata Allah, Pak, wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat apa yang dikerjakan hamba-hambanya. Jadi jangan cuman kehoyong, jangan cuman keinginan. Buktikan dengan kerja dan amal. Karena Allah maha tahu. Kan kadang-kadang kita lip service aja. Siap, yap, yap, yap. Belakang, di depan bos, siap, siap. Gitu, di belakang. Dan itu kalau para ulama menyebutnya munafik amali. Jadi orang yang di depan, orang yang gak disukai dia belagak manis dan baik, itu munafik sebenarnya. Munafik amali. Tingkah lakunya orang-orang munafik. Di belakangnya ngomongin kejelekannya. Makanya kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita baca kisah-kisah orang munafik, kayak begitu semua ceritanya. Cuman tidak disebut sebagai orang munafik, karena perbuatannya perbuatan orang munafik. Orangnya masih muslim. Karena munafik bagi dua, ada munafik amali, ada munafik hakiki. Sekarang orang kayak gitu bisa nggak dikerjasamakan? Halo? Nggak bisa. Maka Ramadan itu mengembalikan itu sebenarnya. Makanya orientasi Ramadan kita jangan orientasi Ramadan kebanyakan orang yang cuman berpikir syahwat. Jadi inti dari Ramadan itu apa? Takwa. Takwa itu apa? Menahan diri. Wa annahan nafsa anil hawa. Menahan diri. Bukan mengumbar syahwat. Ramadan yang terjadi hari ini kita saksikan, kebanyakan apa? Mengumbar syahwat. Nggak percaya? Bisa kita bahas. Cik. Takjil. Berapa rupa kita takjil? Iya kan? Iya kan? Di mana menahan dirinya? Halo, Assalamualaikum. Pakai dalil, kurma, sunnah, bala-bala, wajib. Bakwan. Gorengan, lontong. Waduh, ampun ya Allah ya Allah. Sekarang saya udah menjaga diri gitu loh. Kenapa? Minum nggak boleh lebih dari 600 ml. Nggak boleh. Sama dokter. Iya, sama dokter nggak boleh. Kalau nggak ada bolehin sama dokter, kalau boleh mah 2 liter, 4 liter habis gitu. Kenapa? Tidak dikontrol. Kena penyakit. Kan sebenarnya pembatasan dari Allah Subhanahu wa taala itu agar kita tetap kuat dan tangguh. Sebenarnya begitu intinya. Ramadan itu membuat kita jadi tangguh seharusnya. Jadi kita merasakan penderitaan orang lain, kita juga merasakan susahnya orang lain, sehingga muncullah rasa
empati. Sehingga rasa empati ini modal kita untuk bisa bekerja sama. Kenapa jadi empati muncul? Karena ada dia menahan dirinya dari hal-hal yang dia inginkan. Untuk melihat ke orang lain. Makanya kata Rasulullah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Anfahum linnas, yang punya manfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang punya manfaat bagi orang lain. Berarti apa dia? Menahan diri. Dan ternyata rahasia kenikmatan itu teman-teman lintas harta itu menahan. Kita nanti maghrib buduk, ya kan? Dengan air putih aja. Dengan orang yang berbuka, dengan orang yang tidak berbuka, nikmat mana kita minum? Hah? Nikmat yang berbuka, karena dia menahan dari pagi sampai sore. Rindu. Kenapa ada kata rindu? Karena nggak pernah ketemu. Begitu ketemu, meledak cintanya. Karena ditahan selama dia nggak ketemu itu. Makanya Allah ceritakan tentang kehidupan surga disebut al-jannah. Jannah itu artinya apa bahasa Arabnya? Bukan taman, tersembunyi. Makanya makhluk yang nggak dilihat, yang nggak bisa dilihat, apa disebutnya? Jin. Sama katanya dengan jannah. Junnah itu perisai, melindungi supaya kita nggak kena senjata. Maka al-jannah itu arti sebenarnya adalah belum terlihat. Tapi lo ceritakan tentang kenikmatan-kenikmatannya. Agar apa? Agar kita merindukannya gitu loh. Makanya di Ramadan itu kata baginda, pintu-pintu surga di, pintu-pintu neraka ditutup. Agar orientasi kita benar. Kalau orientasi kita udah benar, Allahu Akbar. Kita akan bisa banyak menahan diri. Coba aja kita perhatikan. Oke, kita lihat amalan Ramadan. Sahur. Sunahnya di awal di akhir. Kenyataan? Iya kan? Kenapa? Itu yang dia mau. Tuh. Habis terawih udah sahur kacau kali. Oh, terawih tengah malam. Jangan selesai dulu, jangan selesai dulu. Terawihnya tengah malam sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul itu terawih tengah malam. Gitu loh. Kita aja pada Isya gitu loh. Pada Isyanya di kita sama dia. Mekah beda. Di Mekah mah jam 10, jam 9 baru Isya. Di kita kan jam 7 udah Isya, aja setengah 8 lah gitu. Terawih. Subhanallah. Ya kan? Kayak gitu. Beda. Ya kita lihat. Di awal. Kalau ngeliat waktu yang saya baca dalam hadisnya tentang Anas bin Malik yang menceritakan bagaimana Rasul berpuasa, itu ternyata ukuran waktunya itu 50 ayat baca Al-Quran dengan murotal. Bukan murotal. Ya murotal. Ternyata ya antara 15 menit lah sebelum azan subuh. Nah itu baru sahur mulai. Di kita setengah 4 udah beres. Makanya masih 1 jam sholat subuh kan masih lama. Ngapain lagi? Tidur. Secara medis orang habis makan, kenyang, tidur, sehat gak? Tapi kenapa dilakukan? Karena itu keinginan. Jadi nggak bisa menahan diri kita sebenarnya. Satu, oke sahur. Sunahnya diakhirkan. Kalau buka puasa, disegerakan. Alhamdulillah jawabnya bukan di awal. Nunggu azan dulu, maunya di awal gitu loh. Ya, yang namanya segera waktunya panjang pendek. Pendek. Berarti banyak makan, dikit makan. Dikit. Nggak apa-apa, wartagil luar biasa. Ada menu berbuka di masjid, di kantor, segala ada menu apapun dari western sampai Asian sampai lengkap tradisional. Itu cuman godaan. Yang berbukanya siapa? Makanan kita. Yang menahan diri siapa? Buktikan kita kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bisa berhasil menahan diri. Nggak makan yang banyak. Bisa tuh ntar sore. Tuh kan. Dan selalu identik dengan yang manis-manis gitu. Padahal kalau kita lihat sunnahnya, konteksnya, tekstualnya, kurma. Kecuali dokter melarang, kayak saya dilarang udah, kurma nggak boleh saya. Makanya bala-bala, oh mantap itu udah. Tuh, favorit.
Karena kurma tuh kaliumnya tinggi. Nah, saya ginjalnya lagi tinggi kaliumnya, jadi nggak boleh katanya. Ya, kemarin habis dirawat 8 hari di rumah sakit. Ininya bengkak, badannya bengkak, isinya air gitu. Ya, karena ginjalnya keganggu gitu. Fungsi ginjal keganggu. Nah itu nggak boleh. Padahal favorit gitu. Tapi saya sebutir masa nggak boleh sih. Bismillah, ngelanggar. Makan dikit sebutir aja. Asal batal aja cukup. Nah, makanya disebut oleh baginda iftar, bukan makan. Jadi buka puasa, bukan makan. Kenyataan? Makan. Kita minum seteguk air, saum kita batal nggak? Batal. Kita makan sebutir kurma, batal nggak saum kita? Ini 3 piring. Sholat maghrib dimundurin sampai 20 menit. Coba. Kenapa? Makan kene. Masih buka. Akibatnya apa? Lalai. Saya pernah diundang di sebuah vendor selular. Buka puasa bersama di hotel di Bandung. Itu menunya luar biasa. 9 meja. Menu takjilnya 9 meja. Dengan 9 rupa. Belum makan beratnya. Selesai ceramah, buka saum, saya bilang ke jamaah, para peserta, yuk kita sholat maghrib dulu. Apa jawaban dia? Bentar pas sholat, ini belum semuanya belum ke makan begitu. Jadi harus dipapai dulu, harus di satu-satu sampai 9 meja diselesain dulu. Kayak kita kayak pernikahan kan, nggak lihat perut, kita pun lihat menunya aja. Ya ini acan, ini belum, segala didahar. Kayak orang di hotel, tinggal di hotel sarapan pagi, semuanya dimakan. Coba perhatikan kalau orang turis asing datang ke hotel, makannya apa? Sesuai dengan dibutuhkan perut dia. Kalau kita kan omelet, kacang hijau, ini, buah-buahan, semua didahar. Kenapa? Udah bayar. Itu. Ya makanya akhirnya kita susah, ego kita masih bermain, individual kita masih bermain. Bagaimana mau kolaborasi? Bagaimana mau jemput hasil? Kan gitu. Maka yang pertama orientasi, yang kedua adalah dia punya manfaat bagi orang lain. Ramadan mengajarkan itu. Adanya zakat fitrah. Adanya infak, sodako di Ramadan. Betul gak? Ya kan? Tadi kan baru sahur berbuka. Oke, sekarang taraweh. Taraweh. Pengennya cepet, pengen lama. Ya kan? Pengen cepet. Makanya di Indramayu 23 rakaat 7 menit beres. Masjidnya selalu kenapa? Udah pengen. Dan selalu perdebatan para ustadz di TV, di YouTube tentang taraweh 8 dan 11, 23 dengan 11. Itu diulang-ulang. Padahal saya baca dalam sebuah artikel, taraweh itu kesimpulannya santai. Santai itu berarti lama. Jadi mau ada orang yang tarawehnya bacaannya panjang-panjang. Makanya rakaatnya nggak banyak karena waktunya nggak cukup semalaman. Ada orang yang nggak kuat diri lama-lama, maka bacaannya pendek, rakaatnya banyak. Jadi kesimpulannya tarawih itu apa? Lama. Lintas atas suka ngadain nggak? Dulu kalau tahun lalu kan kita ngadain yang di mana, di Karawang ya. Oh, biasa nanti kayak mulainya apa tarawihnya minta tuh ustadznya undang yang hafal Quran, minta 30 juz. Oh, usulan. Kan dulu saya ngisi tuh di situ tuh waktu itikaf. Usulan. Kok udah mantep tuh udah gitu tuh. Begitu assalamualaikum imamnya, jamannya nggak ada. Gitu. Bilang punten ada acara, ada ini acara keluarga gitu. Pada pulang semua. Kadang-kadang gitulah ya tuh cobaannya. Kita lihat itu. Makanya kalau kita sudah memposisikan orang yang care pada orang lain, ayatnya banyak. Saya buka suratnya misalnya, An-Nisa ayat 36. Perhatikan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 36. Ya. Surat An-Nisa itu surat 4 ayat 36. Ya, bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini bunyinya. Ya. Nah, ini dia. Lihat saya bacakan ayatnya.
Apa bunyi ayatnya? Wa'budullah. Lihat. Sembahlah Allah. Orientasinya jelas. Allah. Wa'budullah. Ya kan? Sembahlah Allah. La tusriku bihi syai'an. Jangan kau persekutukan Allah dengan sesuatu. Wabil walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian wabizil kurba. Karib kerabat. Kemudian wal yatama. Anak ya. Yatim. Wal masakin. Orang miskin. Wal jarizil kurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Was sahib, sahabat andai tolan. Bil jambi, dekat maupun jauh. Kemudian wabdis sabil, ya kan? Wa ma malakat aimanukum, termasuk budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Lihat, Allah nggak suka dengan orang yang membanggakan dirinya dan sombong. Padahal konteksnya adalah agar kita care sama orang lain. Tapi I care tadi ya. Kita you care. Itu. I care. Peduli. Intinya di situ. Care sama orang lain. Sekarang bagaimana dia akan bisa berkolaborasi kalau dia nggak punya kepedulian? Maka Ramadan mengajarkan itu semua sebenarnya. Kalau kita benar-benar mantap dengan Ramadan kita. Tapi kalau Ramadannya hanya terjebak dengan urusan-urusan yang kita mau, ya begitu-gitu aja. Maka disebutlah gatol. Gagal, itu gatot. Gagal total tuh gatot. Ini gatol. Taluk, nyerah, nyerah. Tadi dikasih tahu, gatol tuh gagal, tolol. Tolol. Karena apa? Karena kebodohan kita. Ramadan yang sudah digitukan oleh Allah, diceritakan oleh Rasul dengan keutamaan dan segala macamnya, nggak diambil sama kita. Bodoh kali. Malah ngurus bab perut, bab makanan. Boleh nggak? Oh boleh, silakan, nggak dilarang kok. Kan tadi kan pilihan. Orang mau jualan, oh boleh silakan jualan, nggak dilarang kok, udah nggak haram, halal malah. Bahkan benar ibadah kalau kita jualan dengan benar di bulan Ramadan, barokah. Oh silakan. Cuman apa yang kita cari? Ini kita pisahkan antara perusahaan dengan pribadi. Ya, kalau kita bicara nih pribadi dulu nih, agar kita bisa kolaborasi. Perusahaan membutuhkan orang kayak gini, yang orientasinya jelas, tujuannya jelas, sehingga persaingannya dia akan bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Gitu. Dia kolaborasi, bukan persaingan. Gitu. Ya, mirip di parlemen lah. Ya kan? Parlemen kan ke sana kolaborasi, bukan persaingan yang ada itu mah. Kenapa? Orang masing-masing punya kepentingan kok. Benar nggak? Ribut-ribut. Parlemen emang tugasnya begitu. Kadang juga parlay harus banyak ngomong. Kalau ada anggota dewan nggak ngomong-ngomong, tang dipilih deh itu. Harus yang banyak banyak cerita, banyak ngomong, gitu loh. Nah itulah baru parlay, parlemen, gitu. Karena emang tugasnya begitu, banyak ngomong, tugas dia. Ya, gitu. Nah inilah kita lihat bagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Karena agama ini memang untuk manusia. Agama ini agar kita bisa mencapai apa yang kita janjikan oleh Allah pada kita, yaitu berupa dunia akhirat, bukan dunia saja, dunia akhirat. Nah, terkadang kita mengabaikan janji Allah ini. Kita lebih percaya kepada janji-janji manusia daripada janji-janji Allah. Ya, gitu. Nah, setelah itu yang kedua, yang ketiga, baru yang berikutnya adalah setelah orientasi, kemudian manfaat bagi orang lain, baru yang terakhir kalau kita ingin berkolaborasi. Apa? Jangan pernah berhenti untuk urusan apa? Untuk amalan kita. Selama masih ada napas, selama masih ada nyawa, just do it. Lakukan. Makanya Allah mengatakan, Pak kuli malu. Beramallah.
Makanya orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang banyak menebar kebaikan. Orang yang banyak bekerja, orang yang banyak beramal, orang yang nggak pernah berhenti. Berhentinya dia ketika memang sudah jadwalnya selesai. Kita kerja di perusahaan lintas arta, boleh pulang kalau sudah jadwal pulang kan? Iya nggak? Begitulah kita dengan hidup. Semua sudah ada saudaranya aturan-aturan itu. Kan kadang-kadang kita hanya berpikir yang kita selera aja, susah makanya. Dan Ramadan mengembalikan itu semua kalau kita serius melaksanakan Ramadannya. Makanya puncaknya itu orientasinya benar tidaknya tuh adanya itikaf. Adanya Lailatul Qadar. Coba pastikan makna ayat Lailatul Qadar. Karena orang baca surat tentang saum tuh Al-Baqarah 183, 184, 185 sampai situ. Enggak sempurna. Harusnya 186, 187. Puncaknya itu 187. Di situ ada ayat wala tubassiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau bercampur dengan istrimu sedang kau lagi itikaf. Berjima dengan istri ibadah bukan? Ibadah. Bahkan nilai sodako. Ya kan? Tetapi oleh Allah untuk hari terakhir, 10 hari terakhir Allah melarang. Wala tubasyirhunna wa antum akifuna fil masajid. Orientasi kemana kita? Masih bikin kesenangan atau yakin dengan apa yang dijanjikan Allah pada kita semua dengan saum? Ya, makanya itikaf itu sunnahnya buat laki-laki. Lihat ayatnya. Jangan kau bercampur baur dengan istrimu sedang kau lagi itikaf di masjid. Itu buat laki-laki, buat perempuan. Laki-laki. Makanya istri-istri Rasul nggak ada yang itikaf ketika Rasul masih hidup. Ketika Rasul wafat, barulah para istrinya itikaf. Kenapa? Konsentrasinya bisa buyar itikaf kalau bawa istri. Mah di mana mah? Di belakang Pak. Yuk kita keluar cari makan malam. Keluar deh duaan, sok coba. Tuh, seserian rumah masanya. Ya itulah. Sampai begitu tega para istri pengen itikaf, anak kan ditipin ke neneknya. Menjaga anak wajib atau sunnah? Itikaf? Kayak bala-bala jang kurma. Gitu. Kalah. Karena salah orientasi. Salah pemahaman. Iya. Banyak hal yang harus kita perbaiki dengan Ramadan sebenarnya. Ya. Kalau kita mau bahas panjang, panjang. Kalau mau dipendekin, pendek gitu loh. Ya. Karena emang luar biasa. Orientasi Allah memberikan kita tentang Ramadan ini. Agar kita kembali semua kepada track on the track. Sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita mudahkan oleh Allah. Dan kemudahan yang Allah berikan itu adalah semuanya adalah keinginan kita sebenarnya. Cuman manusia itu pengennya instan. Pengennya instan. Tidak by proses gitu. Yang dinilai oleh Allah itu nilai atau hasil? Proses atau hasil? Proses. Tapi kita lebih senang bicara tentang hasil. Dan kita kejebak dengan hasil. Makanya target-target itu kan hasil sebenarnya. Apa yang mau dicapai. Pada panik gitu. Nanti pasti teman-teman kita, perusahaan kita pasti akan bikin kapasitas building. Akan diberikan itu. Membangun kapasitasnya semua diberikan semua. Modal-modalnya agar bisa meraih target. Cuma tadi yang langkah pertama tadi, kalau kita ingin menjemput hasil dengan kolaborasi, nah itu tadi. Satu apa tadi? Orientasi. Orientasinya apa? Allah, ya surga. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, nggak pernah kata menyerah. Terus berbuat kebaikan yang banyak. Karena Allah
suka dengan orang yang berbuat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Tuh, lihat. Jadilah kamu di antara umat-umat ini yang selalu menyeru kebaikan. Berbuat kebaikan. Nggak pernah kata henti. Ya. Walaupun sering disakiti, dia tetap bisa berbuat baik. Tadi kan udah bisa menahan diri. Makanya seorang sahabat nanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik selain pada kedua orang tuaku, pada keluargaku, kepada saudaramu yang punya bibit permusuhan. Berbuat baiklah. Balaslah keburukan dengan, ya luar biasa ayat-ayatnya. Agar kita punya manfaat bagi orang lain, agar kita tidak terhambat untuk berbuat baik. Makanya wanita itu lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena dia never forget. Sementara laki-laki lebih mudah. Kenapa? Never remember. Makanya yang seharusnya yang cari rezeki di luar itu, yang keluar rumah itu kebanyakan harusnya laki-laki. Kenapa? Never remember. Kebayang kalau laki-laki baperan, nggak mau keluar dia. Karena sakit hati terus. Makanya kita nggak boleh menyakiti wanita. Oke? Karena ibu kita wanita. Nah, eta. Ngeri juga kalau perempuan. Iya, betul. Makanya kenapa surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya kenapa orang berbuat baik kepada Rasul ditanyakan, apa jawabannya? Ibumu, ibumu, ibumu berapa kali? 3 kali. Baru bapakmu. Ibunya 3, waduh. Kan ibumu, ibumu, ibumu gitu loh. Ibu ini yang mikir bapak gitu. Mah enggak, maksimal 4 kok boleh gitu. Tapi di surga Allah akan nikahkan dengan, bahkan mengatakan, ratusan bidadari. Iya, masuk surga heula tuh. Gitu. Makanya fokus ke surga biar kita masuk surga. Di sana udah nggak ada lagi rasa cemburu, rasa marah, rasa yang negatif-negatif udah nggak ada di surga. Maka jangan dibayangkan kalau suami dia punya istri banyak di surga, jangan dibayangkan ketika masih di dunia, pasti emosi. Kenapa? Masih ada rasa cemburu, masih ada rasa nggak suka di dunia. Di surga nggak ada. Kayak seperti seorang ibu nanya ke saya, Pak Ustadz boleh nanya? Boleh. Kalau nanti saya masuk surga, amin, 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 amin. Sampai gitu aminnya. Iya kan harapan, iya. Terus kenapa? Boleh nggak ganti suami? Coba. Saya nanya, kenapa ganti suami? Bosen sama yang sekarang. Ibu-ibu sekarang, itu pengajian. Saya bilang yang saya tahu Bu, kumpul lagi dengan keluarga. Ayatnya ada saya bacakan. Apa? Waladzina amanu wa tabadhum zuriyatuhum biimanin alhaqna bihim zuriyatahum. Orang beriman dan serta anak cucu mereka yang mengikuti dengan beriman akan kami kumpulkan di surga. Orang beriman dan pasangan-pasangannya akan dimasukkan ke surga bersama. Ada ayatnya. Gitu. Jadi ya gitu Bu, saya bilang. Nanti semuanya akan cinta insya Allah. Karena di surga nggak ada yang negatif. Semuanya adalah kebahagiaan. Insya Allah. Gitu. Ada yang nanya lagi. Lebih cantik mana saat wanita dunia atau bidadari? Wanita di dunia yang masuk surga lebih cantik dari bidadari. Itu langsung baginda sendiri mengatakan. Makanya istri itu lebih dulu masuk surga. Baru para suami. Kenapa? Biar dandan dulu di surga. Begitu. Hah? Iya, begitu kita datang, istri yang wah, subhanallah. Itu. Itu ada hadis saya baca, seorang isi sahabat nanya ke Rasul. Makanya seorang nenek nanya lagi ke Rasul, Rasul, aku masuk surga gak? Wah, Nek, di surga gak ada nenek-nenek, nangis dia. Kenapa? Semua jadi muda gitu. Langsung senyum lagi dia, dibercandain sama Rasul, subhanallah. Bercandanya Rasul gak bohong. Di surga gak ada nenek-nenek, emang bener kan? Gitu. Semua jadi muda kembali. Walau alam bisawab. 3 ini kalau kita lakukan, insya Allah, saya yakin tulisan menjemput hasil dengan kolaborasi bukan omong kosong, bukan pepesan kosong. Kita bisa buktikan secara individu maupun secara perusahaan. Karena perusahaan butuh orang kayak begini, yang orientasinya jelas, yang tidak berpikir diri sendiri. Ya, dia pikir untuk punya kebaikan semua orang lain.
Itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu luar biasa kalau kita baca akhlak Rasul. Walau alam bisawab. Itu mungkin saya sampaikan, kalau kita mau tanya apa enggak. Saya kembalikan ke Kang Kemal sama Kang Kawi. Terima kasih Ustaz. Delis. Ya kerja mah kerja. Jazakumullah khairan kasir Ustadz Darlis atas tausiahnya. Ya ini di jam setengah. Jadi satu penanya aja mungkin ya Mal. Iya, boleh kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ada bertanya? Ada Mal yang bertanya Mal. Silakan. Oh iya, makasih Mas Deva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak delay Pak, maaf Pak, memang Pak, mic yang itu agak delay. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari beberapa literatur ada pengelompokan tingkatan puasa, Ustaz. Yang paling tinggi khawasul khawasnya. Nah, bisa dibantu informasinya, Ustaz, bagaimana kita menuju kepada puasa tingkatan khawasul khawas? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ulama membagi puasa di 3 golongan. Puasa mul'am. Saumul am itu puasa kebanyakan orang. Itu dalam kaidahnya disebutkan katful batni wal farji. Hanya menahan perut dari lapar dan haus, serta menahan kemaluan dari hubungan jima dengan pasangannya di siang hari. Dan itu puasa yang kata baginda tidak dapat apa-apa. Ilal ju wal atos. Hanya lapar dan haus saja. Tapi sama-sama tamat, selesai kewajiban, selesai, tunas. Cuma nggak dapat apa-apa, pahala nggak nambah, dosa nggak diampunkan. Dan itu saumul am, saum kebanyakan orang yang tadi hanya sekedar berpikir tentang syahwat, keinginan. Yang lagi rame-rame, lagi heboh-heboh gitu kan, tajil segala macam, ya udah nggak usah dikomentarin aja, biarin aja nggak apa-apa. Itu pilihan mereka, dan proses mereka akan berubah nanti insya Allah kalau kita berikan terus kebaikan-kebaikan dengan pencerahan-pencerahan. Nah, yang kedua adalah saumnya orang mukmin atau khos, ya. Nah, ini tidak hanya menahan makan dan lapar perut dan juga kemaluan, tapi juga al-jawarih, anggota tubuhnya ditahan. Tadi kan menahan diri, wanahan nafsa anil hawa. Matanya dijaga, mulutnya dijaga, tangannya dijaga, kaki dijaga, telinganya dijaga. Maka inilah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadi saum yang khos wal khos. Yang lebih khusus lagi, atau kata para ulama yang lain, ulama wal anbiya. Ini saumnya para ulama dan para nabi. Sampai tingkat hati. Artinya dia nggak berpikir berbuka dengan apa. Dia jaga anggota tubuh semua, bahkan yang penting dia bisa membatalkan saum dan bisa tegak badan dia untuk taat pada Allah. Jadi fokusnya dia adalah meningkatkan ketaatan pada Allah. Makanya Imam Syafi'i selama Ramadan 60 kali tamat Quran. Pilihan. Ada suatu cerita ke guru saya, dia seorang penghafal Quran. Ada seorang muridnya nanya, saudaranya kesurupan, gitu loh, masukkan jin. Terus ada temennya yang meruqyah pakai ayat kursi sampai 60 kali, nggak pergi-pergi jinnya. Gitu loh. Akhirnya dia bingung tuh gimana Ustadz ya. Ustadznya ketawa aja, guru saya ketawa aja. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Masih 60 kali dibaca Quran. Alhamdulillah palanya gede tuh, banyak tuh 60 kali. Walaupun nggak pergi-pergi jinnya. Gitu. Alhamdulillah dia sudah baca Quran. Sampai 100 kali nggak sembuh-sembuh juga. Alhamdulillah. Dia sudah baca Quran. Tapi ada Ustaz cerita sama teman saya 2 kali ayat kursi selesai. Nah itu juga alhamdulillah. Sekarang kita bahas, kata dia. Cek yang 2 kali. Ternyata dia sudah tiap hari baca ayat kursi lancar. Sehari bisa 7 sampai 8 sampai 10. Mau tidur dibaca ayat kursi. Selesai sholat dibaca ayat kursi. Sering ayat kursi dibaca sehingga Allah rahmati. Di antara rahmatnya adalah jinnya pergi. Sementara yang 60 kali itu jarang dia baca. Baca kok juga uwal gitu. Jarang baca. Sehingga
Al-Quran tidak mendatangkan rahmat dari Allah kepadanya. Karena dia tidak peduli pada Quran. Terus guru saya cerita, nah ini ada cerita lagi. Seorang murid Syekh Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad, datang. Saudaranya kesurupan. Kata Imam Ahmad, pulanglah kau. Salam kepada saudaramu yang sedang bermasalah itu. Dapat salam dari Ahmad bin Hambal. Disampaikan. Orang kesurupan dengan kata, kamu dapat salam dari Ahmad bin Hambal. Sembuh langsung. Padahal Ahmad bin Hambal sudah baca kursi belum? Belum. Datang lagi. Cerita. Sama. Akhirnya oleh Ahmad bin Hambal diambil terompahnya. Nih, kasih perlihatkan kepada saudaramu yang sedang ada masalah. Perlihatkan, ini sendalnya Ahmad bin Hambal. Diperlihatkan sendalnya, kabur jinnya, pergi. Kok bisa gitu Ustadz? Tanya ke guru saya. Guru saya bilang, iya karena Ahmad bin Hambal, dia sudah terbiasa setiap malam tahajudnya 30 juz Quran dia baca. Sehingga Allah rahmati. Ya kan? Kalau kita kan daftar menu berbuka sebulanan, menu sahur jeung naon. Boleh nggak? Oh silakan, gak ada larangan. Silakan. Gak ada larangan, nggak boleh dilarang, nggak boleh. Itu ibadah juga gitu. Jadi gitu ya. Ini saumnya 3. Kalau tadi kan ada yang saum saumul am, saumul mukmin, saumul khos ya gitu. Atau saumul mukmin itu saum khos gitu. Ada yang khos bil khos gitu. Jadi itu. Punten Kak? Ya, taib. Siap, terima kasih Ustadz. Sudah menjawab ya Pak ya? Siap. Resume dulu Mal. Biasanya ya. Oke, ya udah terima kasih. Semoga ilmu yang kita peroleh tadi, Ustadz, itu menjadi amal jariah dan menghadirkan keberkahan bagi diri kita, keluarga, Amin, dan amin. tentunya lintas harta itu sendiri ya. Amin, amin. Ya, kami selaku pembawa acara mewakili panitia Rohis dan Ramadan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Gimana Mal? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.